Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Guftaidi. Kali ini Guftaidi bakal mengcompare headset dari brand Eneka dan Rexus. Dari Eneka itu kita pakai Eneka Rubik HSN09 dan dari Rexus itu kita pakai Phonix F30. Barangnya seperti ini. Nah, ini dia penampakan dari Eneka dan Rexus. Sebelum kita lanjut video ini, seperti biasa, kita bumper dulu. Oke, ini adalah penampakan dari headset Eneka Rubik HSN09 dan di sini ada Phonix F30 dari Rexus. BTW, kedua headset ini sudah kita review di video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton video review kedua barang ini, kalian bisa nonton di channel yang saya taruh di atas kiri ujung ini. Dan kalau kalian sudah nonton video review sebelumnya, kalian baru bisa lanjut ke video ini agar kalian gak bingung dan enak nontonnya. Jadi masuk ya kan. Nah, ini adalah Phonix F30 dan Eneka Rubik. Dari packagingnya kalian bisa lihat kalau Eneka Rubik dia dominan ke warna hijau dan begitu juga Phonix F30 dia lebih dominan ke warna kuning. Oke, langsung kita buka aja. Oke, ini dia penampakan dari Phonix F30 dan Eneka Rubik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bakal bahas dari headbandnya. Ini di bagian atas ini. Yang pertama kita bahas Eneka. Kalau Eneka, kepala kalian itu nggak langsung kena headbandnya. Jadi dia headband dari Eneka ini fleksibel. Jadi ada kayak semacam karet yang fleksibel banget. Jadi kalau kalian pakai seperti ini, itu kalian nggak langsung kena besinya, bro. Jadi kalian bisa dibilang atasnya itu lebih enak dan lebih empuk dan cukup fleksibel. Kalau kalian seperti ini, kan lebih enak. Nah, itu di bagian di bagian Eneka Rubik. Kalau di bagian F30 dari Rexus, dia itu langsung kena di bagian atasnya. Dan di bagian atasnya ini dia nggak ada busanya, bro. Jadi ya langsung kena gitu aja nih. Gini. Nah, kena langsung di atasnya dan tidak ada busanya sih. Dan di bagian Eneka Rubik dia ada fleksibelnya. Nah, itu poinnya. Jadi di bagian F30 dia langsung kena bagian headbandnya, dan di bagian Eneka Rubik itu dia ada kayak seperti fleksibel di bagian atasnya dan karet itu dia nggak langsung, jadi lebih enak di bagian atasnya. Oke, kita turun lagi ke bagian ear gipsnya. Kalau di bagian F30 ear gipsnya itu kayak besi gini, kalian bisa lihat besi. Jadi kalau kalian tarik tuh kayak lebih keset atau agak susah kan. Nih, karena dia besi, bro. Nih, kiri kanannya dia besi. Kalian bisa lihat, kelihatan enggak? Nih. Besi seperti ini. Dan kalau di bagian ear gipsnya Eneka, lagi-lagi dia fleksibel karena dia sudah kompatibel dengan yang namanya headbandnya tadi. Jadi kalau misalkan kalian gini, dia otomatis kalau kalian tarik lagi ear gipsnya langsung tertarik juga. Jadi kalian gak usah ngatur-ngatur dan ngikutin di bagian kepala kalian. Jadi lebih fleksibel dan lebih enak di bagian headband dan di bagian ear gipsnya. Kalau punyanya F30 lebih dominan kalian harus atur ulang dan atasnya itu langsung kena kepala. Oke, itu di bagian ear gipsnya. Oke, turun lagi di bagian ear cupnya. Jadi kita bakal bahas bagian ear cup depan dan belakang. Nah, bagian ear cup depannya ini kalian bisa lihat dia ada logo Eneka Nemesis-nya dan dia lebih besar dibandingin F30. Nah, jadi ear cup-nya ini lebih besar dibandingin F30 dan RGB-nya ini menurut saya pribadi lumayan enak dan lumayan halus kalau kita pandang. Jadi RGB-nya seperti ini. Nih, kita tes dulu. Oke, nah ini RGB-nya kalian bisa lihat. Kalau menurut saya pribadi RGB dipakai Eneka Nemesis N09 atau Eneka Rubik ini keren banget, mulus banget, dan RGB-nya jalan-jalan tuh kelihatan lebih mewah lagi. Jadi kalau kalian mau menilai atau melihat tentang RGB-nya,
dari NEK Nemesis ini memang keren banget karena di bagian bundarannya ini plastiknya ini berwarna hitam dan di tengah-tengahnya ada warna RGB dan logo Nemesis juga RGB-nya jalan-jalan, jadi kelihatan lebih elegan juga sih. Nah, terus kita bahas di bagian ear cup dalamnya. Nah, di bagian ear cup dalamnya, busa yang dipakai dari NEK Nemesis ini tebal dan ya tidak keras dan tidak lembut juga sih, ya sedang-sedang lah. Dan ini di bagian depan, di bagian belakangnya, dan di dalamnya ini dia dilapisi dengan kain juga. Jadi kuping kalian itu tidak terkena langsung kepada headsetnya, di dalam ada kainnya. Dan memang bagian ear cup ini lebih besar dibandingin F30. Nah, langsung kita bahas ear cup di bagian Rexus F30. Nah, kita colok juga nih ya. Colok juga. Nah, ini adalah penampakan Rexus F30. Kalian bisa lihat bagian ear cup di depannya, itu ear cup F30 ini dia tidak terlalu besar. Jadi kuping-kuping yang kecil atau kuping yang sedang itu pasti enak banget kalau gunain Rexus F30 ini. Kalau ini memang kuping-kuping yang cukup besar. Kalau kuping kalian kecil, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian karena memang ini yang kecilnya. Nah, bagian ear cup-nya itu ada RGB-nya di bagian ear cup-nya, di bagian RGB-nya. Tapi sayangnya F30 yang saya dapat ini di bagian bundarannya ini dia berwarna putih, bro. Jadi kalau putih dicampur RGB itu menurut saya kurang smooth sih, karena memang semuanya sudah berwarna hitam dan dia ada les putihnya. Coba NEK Nemesis yang ini, kalian bisa lihat itu NEK Nemesis RGB-nya kelihatan elegan karena memang background itu sudah warna hitam. Kalau ini ada putihnya dan di sini logo Rexus-nya juga RGB-nya jalan-jalan. Di bagian ear cup belakangnya, dan menurut saya pribadi busa yang digunakan dengan F30 ini lebih lembut dibandingkan dengan NEK Nemesis Rubik. Jadi ini lebih lembut. Kalau ini agak keras, kalau ini lebih lembut. Dan di bagian ear cup belakangnya lagi, dia kuping kalian tuh nggak langsung kena headset, jadi dia kayak bolongan-bolongan gitu. Jadi lebih enak lagi. Nah, jadi kalau bagian ear cup-nya dan bagian RGB-nya kalian bisa nilai nih. RGB-nya keren yang mana, sukaan yang mana, itu menurut pribadi sendiri. Kalau pribadi saya, RGB-nya lebih lembut dan yang lebih saya suka dipandang itu NEK Nemesis. Kalau RGB dari F30 ya nggak bilang jelek-jelek juga, standar lah, pas lah. Tapi kalau dibandingin dua ini, kita compare dua ini, NEK Nemesis ini lebih unggul RGB-nya dibandingin F30. Tetapi ear cup di bagian belakangnya tergantung dari kuping kalian. Kalau kuping kalian kecil ya menurut saya pribadi kalian memang enak menggunakan F30. Tapi kalau kuping kalian besar pasti lebih nyaman menggunakan NEK Nemesis. Oke, kita lanjut di bagian mikrofonnya. Mikrofon F30 ini cukup fleksibel, cuman agak keras sih mas ini. Ini saya bengkokkan nih agak keras sih, agak kaku gitu. Kalau NEK Nemesis N09 itu fleksibel bro, tuh. Lebih fleksibel dibandingin F30. Jadi kalau mikrofonnya tuh fleksibelnya lebih enak yang NEK Nemesis N09 dibandingin F30. Kabelnya kalau di bagian Nemesis ini dia menggunakan kabel cukup tebal dan tebal banget, malahan tebal banget, dan panjangnya sekitar 1 meter sampai 2 meter juga. Dan kalau NEK Nemesis itu tidak dilengkapi namanya splitter. Nah, jadi kalian kalau mau pakai di smartphone kalian, splitternya harus beli lagi bro. Harganya mungkin ada yang 5.000, 10.000, 20.000 tergantung splitter mana yang kalian pakai atau kalian beli. Nah, jadi dia tidak dilengkapi dengan splitternya di packagingnya. Sedangkan yang Rexus F30 dia sudah dilengkapi dengan splitternya bro. Jadi kan gak usah beli-beli lagi. Jadi harga 2.000 itu sudah include dengan splitter. Jadi kalian gak usah beli-beli lagi kecuali splitter kalian rusak atau gimana. Jadi dia sepaket. Ya lebih hemat lah ya kan. Rexus F30 lebih hemat dibandingkan dengan NEK N09.
Nah, suara yang dihasilkan F30 dan NEK Nemesis ketika saya pribadi memakainya, kalau pakai NEK Nemesis, karena memang NEK Nemesis ini lagi-lagi earcupnya itu cukup besar dan kuping saya kecil, jadi suara dari luar itu masih masuk ke dalam headset atau ke dalam telinga saya. Jadi memang kurang maksimal kalau saya pakai NEK Nemesis N09 atau Rubik, karena memang telinga saya kecil dan kebesaran, jadi suara noise itu masih kedengaran. Nah, kalau saya pakai F30, suaranya itu bisa dibilang enak karena memang semua daun telinga saya ketutupan. Jadi saya lebih nyaman ketika saya pakai F30 ini karena memang telinga saya ketutupan dan suaranya itu maksimal, dan ketika saya main game dan dengerin lagu itu ya enak sih bro. Kesimpulan dari video ini, kalau kalian mau beli NEK Nemesis atau Phoenix F30, bagus yang mana bang? Jadi ya tergantung dari diri kalian sendiri. Kalau kalian menilainya dari segi suara, ya tergantung dari kuping kalian. Kalau kuping kalian tuh besar ya cocok buat NEK Rubik. Tapi kalau kuping kalian kecil ya bagus pakai F30, itu tergantung dari suaranya. Karena memang kalau saya pribadi bilang Nemesis bagus bang, ya nih Nemesis bagus nih, kalian beli Nemesis terus tuh kalian kuping kalian kecil, jadi kan ya suaranya nggak sempurna. Sedangkan yang F30 yang penampilannya di bawahnya NEK Nemesis tapi sempurna karena memang daun telinga saya tertutup semua. Jadi kalau dari segi suara tergantung dari telinga kalian dan tergantung dari pemakaiannya bagaimana. Tapi kalau dari segi penampilan, saya pribadi lebih suka Nemesis NEK Rubik N09 bro. Jadi ya semua kalian bisa nilai, dan Rexus ini kelebihannya adalah earcupnya kecil jadi pas, dan dia lembut jadi nggak gampang panas, dan yang ketiga dia lebih hemat karena memang sudah dilengkapi dengan splitter di dalam packagingnya. Sedangkan NEK Rubik earcupnya besar, jadi memang cocok buat telinga-telinga yang besar, dan mic-nya fleksibel, dan di bagian atasnya nih headbandnya juga fleksibel, dan penampilannya itu lebih keren NEK Nemesis karena memang RGB-nya itu lembut banget. Nah, kalian bisa nilai sendiri kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Kalian mau beli F30, kalian mau beli Nemesis, itu tergantung dari pilihan kalian. Kalau saya pribadi, dari segi suara dan kuping saya kecil, itu saya suka F30. Tetapi kalian tanya segi penampilan dan segi bagusnya itu bagaimana, saya lebih suka Nemesis. Jadi tergantung bro, jangan kalian samakan saya sama kalian, kan beda. Kuping-kuping kalian tuh beda dengan kuping saya. Jadi memang ada yang besar, ada yang kecil. Oke, mungkin video ini sangat berguna kalau kalian mau beli headset. Jadi pilih-pilih dulu, lihat reviewnya dulu di YouTube. Dan jangan lupa kalian lihat video-video sebelumnya dari Gufta ID, dan kalian jangan lupa subscribe, like, share video ini. Oke, mungkin itu saja review dari Gufta ID. Apabila ada kurangnya kalian tolong komen, karena memang komen kalian kita baca semua dan kita selalu melihat apa kekurangan dari Gufta ID. Oke, saya Gufranak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.